Nama saya Aris Peselang. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Elektro, prodi TKJ. Kali ini saya akan memberikan contoh spesifikasi minimum untuk bisa bermain game Free Fire di PC atau komputer kita. Sebelum saya membahas lebih detail dan spesifikasinya, saya akan memberikan contoh cuplikan singkat pada saat bermain game PC, game Free Fire di PC atau komputer kita. To the sea for a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in the feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one down for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We're drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that I fire that I love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Baik, itulah video cuplikan singkat dari game Free Fire. Selanjutnya saya akan membahas lebih detail lagi tentang spesifikasinya. Baik, pertama spesifikasi yang saya gunakan adalah motherboard MSI H61N. Motherboard ini menggunakan soket 1155 dengan chipset Intel H61. Memori yang digunakan adalah 2 channel. Maksimal memori yang digunakan pada motherboard ini adalah 16 GB. Tipe slot yang digunakan adalah DDR3. Support Intel 14Y Brigade processor dengan slot DMM-nya 2. Menggunakan slot PCIe X116. Menggunakan LAN, menggunakan USB juga, dan menggunakan audio port, menggunakan VGA, dan menggunakan DirectX DX10. Menggunakan PCIe generasi ketiga. Harga motherboard ini cukup terjangkau, murah, karena motherboard ini hanya 450 ribuan saja. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu prosesor Intel Core i7 2600. Prosesor ini ukuran memorinya maksimal 32 GB. Jenis memori yang digunakan adalah DDR3 dengan kecepatan 1066 sampai 1333. Bandwidth batas memorinya adalah 21 GB per sekon. Grafis prosesor ini Intel HD Graphics 2000. Frekuensi maksimal grafiknya adalah 1,35 GHz. Jumlah layar yang didukung adalah 2. Soket yang digunakan juga sama, LGA 115. Selanjutnya saya menggunakan RAM Kingston HyperX Fury Gaming. Menggunakan chip Kingston, kapasitasnya adalah 8 GB dengan kecepatan speed 1600 MHz sampai 12800 MHz dengan voltase 1,5 volt dengan slot DDR3. Selanjutnya saya menggunakan harddisk Seagate 500 GB HDD SATA dengan tipe series Barracuda. Kapasitasnya adalah 500 GB dengan kecepatan speed 5900 rpm sampai 7200 rpm. Connectivity-nya menggunakan SATA 3.
Harganya cukup terjangkau murah karena harganya adalah 250.987. Selanjutnya saya menggunakan VGA MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC 2GB GT. Grafiknya adalah Nvidia GeForce GT 1030 dengan interface-nya PCI Express 3.0 x 16. Core name-nya GP108300. Cores-nya 384 unit dengan core clock-nya mencapai 15.800 MHz atau 12.065 MHz. Memori clock speed-nya itu 6.008 MHz. Di dalam VGA ini terdapat memori juga, yaitu dengan kapasitas 2 GB dengan slot DDR5. Memori bus-nya adalah 64 GB dengan output HDMI versi 2. HDCP-nya support 2. Direct version-nya terdapat 12. Maksimum display yang ditampilkan adalah 2. Selanjutnya saya menggunakan PCU atau Power Supply Unit GameMax. AC input yang dihasilkan adalah 100 sampai 240 volt. DC voltage yang dihasilkan adalah 3,3 volt, 5,5 volt sampai 12 volt. Outputnya adalah 15 ampere. Besar dayanya adalah 100 watt, 408 watt, 6 watt, 12 watt. Total semua watt yang dihasilkan adalah 500 watt keseluruhannya. Selanjutnya saya menggunakan monitor LED LG. Menggunakan monitor LED LG 24GC600F. Aspek ratio yang dihasilkan adalah 16:9. Panel size atau ukuran dari layar monitor ini cukup lumayan fleksibel karena berukuran 24 inch. Brightness yang dihasilkan adalah 300. Refresh rate-nya 144 dengan connectivity-nya bisa menggunakan HDMI dan port VGA. Audio port yang dihasilkan adalah 1 x 3,5 mm. Panel bitnya 8 bit. Selanjutnya saya menggunakan headset robot gaming RH-G110. Konektor yang digunakan adalah jack 2 x 3,5 mm. Maksimum power yang dihasilkan adalah 30. Selanjutnya saya menggunakan fan atau heatsink atau pendingin. Fan yang saya gunakan ini beratnya sekitar 250 gram. Fan ini hanya support beberapa motherboard saja, yaitu support LGA 115, 1156 dan 1256. Selanjutnya kita masuk pada keyboard. Keyboard yang saya gunakan adalah keyboard gaming RGB Fastech Fighter 2. Keyboard ini support beberapa Windows, yaitu ada Windows XP, ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan macOS. Keyboard ini berwarna hitam yang saya pilih ini. Keyboardnya untuk keyboard gaming, namun harganya cukup terjangkau karena sekitar 200 ribuan saja. Tegangan yang dihasilkan adalah 4,2 sampai 5,5 volt. Ukuran keyboard ini cukup kecil, yaitu 433 lebarnya dan 40 tingginya. Selanjutnya saya menggunakan mouse. Mouse yang saya gunakan ini adalah mouse sederhana saja, berwarna hitam. Bisa juga menggunakan mouse yang lain, tergantung selera, atau saat kita bermain game kita mau menggunakan mouse yang mana, keyboard yang mana, tergantung kita saja. Selanjutnya adalah saya menggunakan casing Armageddon Tisara.
Tisara X Core 1 ARM ATX. Casing ini cukup elegan karena terdapat bodinya yang sangat menarik dan memiliki tempel glass atau kaca yang bisa pada saat bermain game kita bisa melihat terdapat lampu, baik itu VGA, baik itu lampu casing fan tambahan, bisa kita lihat di situ. Casing yang saya gunakan ini menggunakan port USB high speed dengan 2 port USB, 1 audio jack, 1 mikrofon port, dan terdapat PCI slot. Maksimum VGA card yang cocok pada casing ini adalah 340 mm. Maksimum CPU coolernya adalah 190 mm. Kita juga bisa menambahkan fan case, bisa juga menambahkan fan case untuk tambahannya, baik dari sisi depan, dari sisi sini bisa ditambahkan juga, baik dari sisi bawah juga bisa ditambahkan juga, tergantung kita saja. Baik, itulah dia spesifikasi yang menurut saya bisa cocok untuk bisa bermain game Free Fire di PC. Harganya tidak terlalu mahal karena terjangkau, harganya juga tidak terlalu mahal karena di bawah 10 juta. Untuk harga motherboard yang saya pakai ini adalah 450.000. Cukup murah karena kebanyakan ada beberapa motherboard yang sudah mahal, tergantung kita mau menggunakan motherboard itu untuk apa, untuk gaming, untuk editing, atau untuk perkuliahan atau apa. Selanjutnya prosesor yang saya gunakan itu harganya 1.190.000. Harga RAM yang saya gunakan adalah 430.000. Harga harddisk yang saya gunakan adalah 250.987. Harga VGA yang saya gunakan yaitu 1.440.000. Power supply yang saya gunakan adalah 519.900. Monitor yang saya gunakan harganya 2.300.000. Harga headset gaming yang saya gunakan adalah 129.000. Harga keyboard yang saya gunakan adalah 119.900. Harga mouse yang saya gunakan adalah 130.000. Harga heatsink atau pendingin yang saya gunakan adalah 35.765.000. Casing yang saya gunakan harganya adalah 519.000. Total dari keseluruhan perangkat keras yang saya gunakan ini adalah 7.514.552.000. Cukup murah. Sudah menggunakan prosesor Core i7, VGA-nya GeForce, RAM-nya 8, tetapi harganya cukup terjangkau dan bisa untuk orang-orang yang baik orang yang mampu, orang yang masih kekurangan uang bisa juga menggunakan ini juga. Baik, terima kasih, itulah sedikit video yang saya bisa berikan. Terima kasih.